perhatian, acara pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu segera dimulai. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kami ulangi, acara pencanangan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu segera dimulai. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Dompu, Bapak Haji Sahrul Parsan, STMT. Yang kami hormati, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Wahyudin MM. Yang kami hormati, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Bapak Isa SE MM. Yang kami hormati, Komandan Kodim Dompu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kepolisian Resor Dompu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Bapak Mei Abeto Harahap, SHMH. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Dompu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati seluruh undangan dari dinas instansi terkait. Dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memandu acara pagi ini. Namun sebelumnya berikut kami sampaikan susunan acara, yaitu Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Statistik. pembacaan doa, penampilan yel-yel zona integritas, Sambutan-sambutan, pembacaan ikrar zona integritas, pencanangan zona integritas, dan penutupan. Sebelumnya marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Statistik. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Tirmidzi. Kepada Bapak Dr. Andus Tirmidzi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa kami pimpin agama Islam. Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muhawwil al-hawl hawil ahlana ila ahsanil hal. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan hati yang khusyuk dan penuh harap, kami hadapkan jiwa raga kami. Kami tundukkan wajah dan hati kami untuk mengantarkan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memunajatkan doa pada acara pencanangan pembangunan zona integritas. Ya Allah, Tuhan yang berkehendak, kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau semaikan semangat perubahan dalam nurani kami, agar mampu memegang teguh sikap jujur dalam mengabdi, serta sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, Ya Rabb, Tuhan yang memberi petunjuk, tuntunlah arah pengabdian kami di jalan yang Engkau ridhoi. Tanamkan kasih sayang di hati kami, agar tulus dalam tugas dan berimbang dalam menegakkan keadilan. Ya Allah, palingkan hati kami, perbuatan kami dari kecurangan dan dusta. Hindarkan kami dari segala praktik pungli, kolusi dan gratifikasi, agar terbangun wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Tirmidzi yang telah memimpin doa pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penampilan yel-yel zona integritas. Kepada tim yang bertugas, kami silakan.
dari NTB. Mana semangat? Ini dia, ini dia, ini dia. DPS NTB menjunjung pelayanan prima. DPS NTB selalu siap dalam bekerja. DPS NTB menyedia data kualitas untuk Indonesia maju. Terima kasih kami ucapkan kepada tim yang telah menampilkan yel-yel zona integritas. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Kepada Bapak Isa SDMM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Dompu, Bapak Haji Sahrul Faisan, SDMD. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Wahyudin MM. Yang saya hormati Bapak Dandim atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Pak Kajari yang langsung datang pada saat ini, Bapak Mai Abetu Harahap SHMH. Terima kasih Pak. Yang kami hormati juga Pak Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau pejabat yang mewakili, Bapak MUI ya, atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Nyoman, terima kasih yang hadir pada kesempatan ini, dan bapak-bapak Kepala OPD atau pejabat yang mewakili. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pencanangan zona integritas di BPS Kabupaten Dompu. Mengawali sambutan saya ini, marilah kita sejenak mengenang jasa para pahlawan kita. Setiap saat kita berada saat ini berkat perjuangan para pahlawan. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan acara Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan acara ini kami mohon maaf jika dalam acara ini mungkin tempatnya sangat sederhana. Ya, mungkin dalam penyambutan ada satu hal yang mungkin kurang berkenan, dan mungkin di dalam acaranya juga sangat sederhana. Ya, beginilah kantor kami BPS Kabupaten Dompu. Ya, mungkin tidak seperti kantor bapak-bapak yang lain mungkin ya, tapi alhamdulillah kami BPS Dompu bertekad, ya, walaupun dengan kesederhanaan ini, kami bertekad untuk melakukan pencanangan zona integritas di BPS Kabupaten Dompu. Mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengakibatkan birokrasi merupakan hal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah. Reformasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sesungguhnya ada 3 sasaran utama dalam reformasi birokrasi ini, yaitu pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang good governance atau yang bersih dan bebas dari KKN. Dan yang ketiga adalah peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga bentuk implementasinya adalah pelaksanaan pembangunan zona integritas oleh BPS Kabupaten Dompu untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Perlu kita ketahui bahwa zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dan pemimpin dalam jajaran pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 2 kata kunci dalam zona integritas, yaitu integritas dan zona. Integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang mewujudkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan instansinya. Adapun zona digambarkan dengan unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai-nilai integritas di dalamnya. Bapak Wakil Bupati serta bapak-bapak saksi yang telah hadir dalam kesempatan ini, untuk kita ketahui bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Dompu adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi di BPS dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif serta efisien dan pelayanan prima yang memuaskan semua pihak. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kemenpan RB. Tentunya keberhasilan pembangunan zona integritas ini di BPS Kabupaten Dompu sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas individu seluruh pegawai dan peran pimpinan tentunya, serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, selama pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi di BPS Kabupaten Dompu, kami telah berupaya maksimal. Dan alhamdulillah kami sudah meraih beberapa penghargaan. Yang pertama, penghargaan juara 3 implementasi SAKIP tahun 2027. Mohon maaf. Juara 3 implementasi SAKIP tahun 2017. Kemudian yang kedua, penghargaan untuk unit kerja di bagian tata usaha pada tahun 2018.
Kemudian yang ketiga, peringkat ketiga, kepatuhan dalam SPI, Sistem Pengendalian Internal tahun 2019. Dan yang terakhir, baru kemarin kami terima penghargaan yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari KPPN Bima atas prestasi kami di dalam penggunaan marketplace tahun 2021. Dan alhamdulillah kami mendapatkan peringkat kedua atau juara kedua. Kemudian satu lagi, kemarin kami mendapatkan penghargaan di dalam rekonsiliasi laporan keuangan dan LPJ Bendahara tahun 2021 juga disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini kami berkomitmen untuk mewujudkan BPS Kabupaten Dompu sebagai satker yang berintegritas menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBM. Dengan itu kami sudah merancang beberapa inovasi. Yang pertama terkait dengan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 melanda negeri kita, sementara tugas-tugas BPS tetap harus berjalan. Kami harus menyajikan atau mengumpulkan data dalam situasi seperti ini, maka kami berinisiatif, berinovasi untuk mempermudah konsumen kami atau responden kami di dalam survei-survei yang dilaksanakan maupun pelayanan yang kami berikan secara online. Survei kami lakukan secara online, kami sudah merancang survei tersebut khususnya kepada responden yang berada jauh tempatnya di Pekat, karena tidak setiap saat petugas kami bisa ke sana karena mengingat jarak yang begitu jauh dan situasi pandemi yang terjadi. Kemudian kami juga berinovasi untuk melakukan peningkatan kinerja khususnya dalam laporan kinerja pegawai atau individu yang mana sebelumnya dilaporkan setiap bulan, ini kami lakukan secara harian untuk memastikan kinerja semua pegawai terukur, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, dan outputnya apa. Itu sudah kami rancang dalam sistem kami, dan ini merupakan inovasi yang kami akan lakukan berikutnya. Kemudian di dalam proses bisnis, petugas kami di lapangan yang merupakan mitra kerja kami dalam selesai melaksanakan tugas di lapangan, mereka akan menerima honor, di mana sebelumnya honor mereka itu dibayarkan secara tunai atau cash. Kami sudah melakukan upaya atau inovasi untuk pembayarannya secara transfer, sehingga akuntabilitas dan pelayanan kami bisa terukur. Kemudian inovasi berikutnya dalam akuntabilitas pelaporan keuangan oleh bendahara, yang mana laporan ini biasanya dilakukan setelah selesai berakhir bulan yang bersangkutan, sekitar seminggu, 2 minggu paling lama baru dikirim. Saat ini kami sudah percepat laporan itu menjadi setiap tanggal 1 setiap bulan laporan LPJ bendahara harus sudah selesai dan harus sudah selesai saya periksa. Kemudian kita kirim pada hari itu juga, sehingga tidak lagi menunggu laporan-laporan atau keuangan mana yang belum kita laporkan. Sehingga laporan itu harus dibuat setiap hari, diisi, diinput setiap hari. Nah inilah upaya-upaya yang coba kami lakukan
dalam rangka untuk reformasi birokrasi dan WBK WBBM tersebut. Dan insya Allah inovasi-inovasi yang kami sudah rancang tersebut ini akan berjalan, dan kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian juga sebagai stakeholder di dalam percepatan maupun pelayanan data yang kami sajikan, itu juga bisa kami berikan secepatnya. Demikianlah sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Dr. Andus Wahyudin MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Bupati Dompu, Pak Sahrul Parsan. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Forkopimda Kabupaten Dompu. Yang kami hormati seluruh pejabat dari OPD Kabupaten Dompu, dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Dompu, Kepala BPS Kabupaten Dompu yang kami hormati. Alhamdulillah hadir juga Kepala BPS Kota Bima, Pak Peter William, selamat datang. Teman-teman sekalian, aparat BPS Kabupaten Dompu yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat taufik hidayahnya kita pada pagi hari ini kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian acara pembangunan atau pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, khususnya di BPS Kabupaten Dompu ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas khususnya di BPS Kabupaten Dompu, dan apresiasi yang tinggi kami dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas ini. Lebih-lebih kepada teman-teman di BPS Kabupaten Dompu dan jajaran. Pembangunan zona integritas merupakan momentum awal bagi kita semua untuk kita sama-sama berkomitmen menyelenggarakan
reformasi birokrasi, tentunya dengan transparan, terukur, akuntabel, dan tentunya juga dalam rangka kita meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat ataupun para pengguna data. BPS adalah merupakan instansi yang memberikan pelayanan terhadap data. Data-data yang dihasilkan oleh BPS, baik melalui sensus maupun survei yang kita laksanakan, baik secara online maupun secara offline, tentunya kita berharap sangat-sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan, terutama di Kabupaten Dompu, dalam merencanakan, dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Tentunya kepada aparat BPS, khususnya BPS Kabupaten Dompu, juga kita berharap senantiasa untuk lebih meningkatkan lagi kualitas data yang dihasilkan. Kualitas data adalah merupakan salah satu tujuan utama kita di dalam pengumpulan data atau di dalam melakukan sensus maupun survei. Pencanangan pembangunan zona integritas ini harus diikuti oleh komitmen bersama oleh aparat BPS khususnya Kabupaten Dompu serta jajarannya, mulai dari yang memberikan pelayanan terdepan sampai ke unsur manajerial yang ada di atasnya. Tentunya pelayanan pemberian ini harus dilaksanakan dengan prima untuk semua stakeholder, untuk semua masyarakat, untuk semua pengguna data yang ada di Kabupaten Dompu maupun di sekitarnya. Pembangunan zona integritas meliputi 6 area perubahan. Mulai dari area perubahan pertama yaitu manajemen perubahan, kemudian penata laksanaan tata laksana, sampai dengan pelayanan publik. Tentunya dalam berbagai area yang ada tadi harus ada inovasi-inovasi yang kita berikan, yang kita mampu laksanakan sehingga menunjang dari berbagai area perubahan tersebut. Kita sebagai instansi pelayan atau pelayanan, memberikan pelayanan terutama terkait dengan data, harus bisa juga menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan data. Tadi sudah disebutkan berbagai inovasi-inovasi yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Dompu. Namun yang terpenting sekali lagi dalam pembangunan zona integritas, di samping kita berperilaku anti korupsi, juga memberikan pelayanan yang prima. Nah, salah satu yang bisa kita berikan atau yang bisa kita berinovasi itulah terkait dengan pelayanan prima. Permintaan data apapun, sepanjang data itu ada di kita, walaupun data itu belum dipublish atau tidak dipublish, tentunya kita harus bisa berikan, baik secara langsung dalam arti datang ke BPS maupun secara online menggunakan email, menggunakan web yang ada di BPS. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sedikit kami menyampaikan bahwa pelayanan data di BPS Provinsi sudah dikaitkan dengan NTB 1 Data. Jadi sekarang dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang 1 Data Indonesia, kami di BPS selaku produsen data juga memberikan atensi kepada Pemda atau pemerintah daerah khususnya di Provinsi NTB, yaitu melalui pelayanan NTB 1 Data. Portal NTB 1 Data sudah dihubungkan dengan webnya BPS. Ketika kita misalnya masuk kepada portal NTB 1 Data, kita juga di situ ada masuk ke portalnya webnya BPS. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita masuk ke webnya BPS, itu juga terhubung dengan
portal NTB 1 Data. Itu adalah merupakan kerjasama BPS Provinsi dengan stakeholder yang ada di provinsi, terutama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB yang diwadahi oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kembali kami sampaikan pembangunan zona integritas ini merupakan momentum awal untuk bangkitnya kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik secara teknis maupun administrasi yang benar-benar mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, kami selaku secara kedinasan sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan ini ataupun yang akan dicanangkan ini, untuk kita semua sama-sama maklumi bahwa BPS Kabupaten Dompu insya Allah tahun depan, tahun 2022 akan kita usulkan sebagai salah satu satker untuk menuju BPK. Ini adalah komitmen kita bahwa sekarang ini di tahun 2021 ada 4 satker kabupaten kota yang sudah kita usulkan dan sudah mendapatkan penilaian dari Kemenpan RB yang tahun 2021 untuk satker menuju BPK. Kemudian BPS Provinsi sendiri sudah diusulkan dan sudah mendapatkan penilaian dari Kemenpan RB untuk satker menuju WBBM atau satker wilayah birokrasi bersih melayani. Mudah-mudahan semua satker di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu kita usulkan di tahun 2022 yang sebelumnya sudah ada 4 ya, dan mudah-mudahan 4 satker itu mendapatkan predikat WBK sehingga 6 kabupaten kota lagi tahun depan kita akan usulkan semua lagi termasuk di BPS Kabupaten Dompu. Oleh karena itu saya berharap kepada Kepala BPS Kabupaten Dompu dan jajarannya untuk dari sekarang untuk melihat dokumentasi dalam pengisian LKE atau melengkapi dokumen-dokumen untuk pengisian LKE-nya. Sehingga awal tahun depan kita bisa usulkan untuk menjadi satker yang menuju WBK. Barangkali itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami apresiasi apa yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Dompu pada pagi hari ini. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andos Wahyudin MM atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Bupati Dompu. Kepada Bapak Haji Syahrul Parsan STMT, kami silakan. Saya izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Tentunya sebelum saya melanjutkan ini, saya harus menghormati dulu tamu-tamu ini. Kepada yang terhormat Kepala BPS Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kajari, Pak Pengadilan atau Wakili, ya, Kepala BPN, Pak Dandim atau Wakili. Ini dari Kapolres yang nggak lihat ya. Oh ada, jangan ngumpet Pak. Ya dari Kapolres atau Wakili. Ya. Terus pimpinan OPD saya lihat di sini juga ada Pak Empera saya panggil. Ya. Panggil aja nama kerennya. Kalau nama aslinya ini malah panjang, saya nggak hafal malah. Yang saya hormati pula Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ketua MUI, ya, Kepala BPS Kabupaten Bima atau Kota Bima disebutkan. Singkatnya, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka, ya, terutama dengan BPS provinsi, ya, dalam acara pencanangan zona integritas Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Dompu. Salawat serta salam tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pribadi dan pimpinan sangat mengapresiasi dengan pencanangan zona integritas ini, di mana zona integritas ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana daerah kita ini bebas dari korupsi. Lebih-lebih kalau kita memperhatikan BPS adalah pusat dari data. Tanpa data apapun tidak bisa kita lakukan. Di mana Kabupaten Dompu pada saat ini kita lagi berusaha dan berupaya membangun. Berupaya ada perubahan yang jauh lebih baik. Dalam upaya ini tentunya kami membutuhkan data-data yang akurat. Data-data yang betul-betul, di mana begitu kita masuk atau begitu kami memimpin daerah ini, justru banyak kesimpang siuran data yang ada di baik di masing-masing OPD maupun di dalam setda itu sendiri. Nah ini kadang-kadang yang membingungkan kami, apakah teman-teman OPD ini tidak bekerja sama dengan BPS, ya, atau gimana? Terbukti kemarin pada rapat di Bapeda ada lebih kurang 6 miliar lebih yang bisa diamankan, ya, oleh teman-teman kebetulan yang baru dilantik menjadi Kabid Ekonomi di Bapeda. Nah ternyata banyak data-data justru yang tidak tepat atau tidak benar. Ada yang meninggal masih tercatat, ada yang sudah pindah masih tercatat. Begitupun juga kaitan dengan data-data BPJS.
sehingga lebih kurang atau lebih dari 6 M bisa bukan diamankan ya istilahnya diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Tentunya mungkin masih lebih banyak lagi ya, mungkin masih bisa lebih banyak lagi yang bisa diperbaiki. Nah, hal ini tentunya kami dari pemerintah betul-betul ingin bagaimana dengan kerjasama dengan BPJS ini ya. Nanti saya merintahkan kepada teman-teman OPD ya, supaya betul-betul data ini data yang akurat. Tentunya keakuratan data itu ada di BPS ini ya. Seperti di dinas sosial ya, di dinas kesehatan dan lain-lain. Ini banyak data-data yang tidak benar yang kami lihat di pemerintah, itu yang kami ingin perbaiki, Pak. Saya minta tolong juga sama Pak Isa nanti supaya kita sama-sama ya. Termasuk juga dengan BPN nantinya, ini banyak data-data yang kaitan dengan tanah-tanah kita juga ya. Nah, ini saya sendiri bingung begitu masuk di pemerintah ini, kok banyak data-data yang sangat tidak valid. Malah ada yang udah valid kok bisa keluar lagi. Sehingga di dalam pemerintahan kami betul-betul kami dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Bukan saja permasalahan kaitan dengan daerah ataupun kaitan dengan bencana, tapi masalah data yang betul-betul menjadi permasalahan. Nah, dengan adanya pencanangan zona integritas oleh BPS ini, diharapkan kita lebih bisa bekerja sama. Nanti saya sangat apresiasi kepada Pak Isa, udah beberapa kali ke ruangan kami ya, melakukan koordinasi yang kaitan dengan Dompu. Begitu juga Pak BPN ini ya. Alhamdulillah memang sekarang kita lebih bersinergi dalam bagaimana membangun Dompu ke depan ini ya. Membangun Dompu yang gahirawi bahu ya. Kalau memang kita punya niat yang sama, niat untuk kebaikan, insya Allah Dompu ini akan betul-betul bisa kita kembangkan. Kasih Pak Beto juga ini sering sekali juga pernah memberikan masukan-masukan kepada kami yang kaitan dengan terutama Prusda dan masalah hukum yang lain. Alhamdulillah. Jadi kaitan dengan Forkopimda dan teman-teman yang lain ini, baik yang vertikal juga selalu kita melakukan koordinasi bagaimana menciptakan Dompu yang bersih, bebas dari KKN. Tentunya BPS sebagai satu pelayan masyarakat ya, harus bekerja secara profesional, terintegritas dan akuntabel. Nah, tentunya ini sangat juga kami harapkan. Kami juga sangat membutuhkan data-data dari Bapak ya, yang mungkin selama ini tadi saya kembali lagi yang kurang sekali koordinasinya. Nanti mungkin saya akan lakukan rapat ya. Data-data apa saja yang ada di sini ya, yang bisa dibutuhkan oleh OPD kami sehingga tidak ada lagi terjadinya misdata. Sampai saya kemarin turun beberapa kecamatan melakukan pembinaan karena selama ini kepala dusun itu bekerja di desa, Pak. Ya mohon maaf saya harus cerita di sini. Sehingga saya instruksikan supaya semua kepala dusun itu jangan berkantor di kantor desa. Harus bekerja di dusunnya, mendata
penduduk yang ada di situ, permasalahan yang ada di situ. Kalau kepala dusun semua betul-betul bekerja, ya, berapa sih penduduknya di dusun itu, berapa sih pemilihnya di dusun itu, saya yakin tidak akan terjadi misdata. Karena sering terjadi data penduduk kita aja ini udah keliru, apalagi data pemilih. Kenapa saya ceritakan ini? Dalam kita menginput data kaitan dengan vaksinasi aja kita udah terjadi miss antara manual dengan pikirnya. Ini sekarang aja sampai 10 ribuan. Hal ini tentunya berkaitan dengan nomor NIK mungkin. Nah, sehingga saya kemarin ya, mengharapkan semua kepala dusun itu betul-betul bekerja di dusunnya dan dilakukan rapat di kantor desa, mau sekali seminggu atau mau 2 kali seminggu. Hanya rapat koordinasi. Nah, kalau ini betul-betul dilakukan, saya yakin tidak akan lagi ada misdata yang kaitan dengan pendudukan, yang kaitan dengan bantuan, yang kaitan bantuan sosial maksud saya, yang kaitan dengan bantuan langsung tunai, termasuk kaitan dengan permasalahan yang ada di dusun itu. Kemungkinan kenakalan remaja pun akan hilang, akan langsung kepala dusun melakukan pembinaan. Begitupun narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan upaya-upaya seperti itu. Nah, saya langsung menginstruksikan kepada semua kepala desa agar kepala dusunnya bekerja dan melakukan pembinaan di masing-masing dusun. Nah, ini salah satu bagaimana upaya kami yang kaitan dengan data di pemerintah, tentunya harus sinkron dengan data di BPS. Ya. Nah, mungkin nantinya ke depannya kami mengharap juga ya, teman-teman dari vertikal ini, terutama dari BPS, bisa kita sinkronkan data-data yang ada di Kabupaten Dompu ini. Karena itu salah satunya untuk kita mengamankan uang negara. Ya, karena masih ada juga yang orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan. Ini yang kami lihat sekarang ini. Ya, saya mohon maaf saya harus buka di sini. Nah, mungkin saya tidak memperpanjang kata di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga pencanangan zona integritas kaitan dengan BPS ini bisa betul-betul berjalan dengan sesuai dengan kata harapkan, menjadi Dompu yang Kahirawi tahu ini betul-betul bersih dan bebas dari KKN. Bagaimana kita betul-betul melayani masyarakat, bukan dilayani. Jadi kita harus melayani. Jadi bukan kita mau dilayani oleh masyarakat. Karena tipe pemerintah di Kabupaten Dompu selama ini hanya maunya dilayani, tidak pernah mau melayani. Nah, kami mencoba merubah cara-cara seperti itu. Nah, sekali lagi, semoga yang menjadi cita-cita kita bersama menjadikan daerah Kabupaten Dompu bersih dan bebas dari KKN, punya integritas, akuntabel. Tadi juga sudah disebutkan, sudah ada inovasi 3 kalau nggak salah. Dan apa yang menjadi inovasinya itu betul-betul bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Dompu Bapak Haji Sahrul Parsan ST.MT atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan Ikrar Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kepada seluruh pegawai Badan Pusat Statistik, kami mohon berdiri.
Kami ASN BPS Kabupaten Dompu berjanji untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dan patuh terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja secara konsisten. 6. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran yang dilaporkan. 7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut, kami siap menghadapi konsekuensinya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pegawai dan kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di acara puncak pada hari ini, yaitu prosesi pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Acara prosesi pencanangan kali ini dimulai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu dan perwakilan pegawai. Kepada Bapak Isa SEMM dan pegawai yang bertugas, kami silakan.
kepada Bapak Isa SEMM dan pegawai yang bertugas. Acara selanjutnya, penandatanganan piagam pencanangan zona integritas oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu dan para saksi. Langsung saja kita mulai. Penandatanganan pertama akan dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Kepada Bapak Isa SEMM, kami silakan. Juga kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Wahyudin MM untuk mendampingi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Isa SEMM. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andus Wahyudin MM dan Bapak Isa SEMM untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya adalah penandatanganan oleh saksi. Yang pertama, penandatanganan oleh Wakil Bupati Dompu kepada Bapak Haji Syahrul Parsan STMT, kami silakan. Selanjutnya penandatanganan oleh Dandim 1614 Dompu atau pejabat yang mewakili. Kami silakan. Selanjutnya penandatanganan oleh Kepala Kepolisian Resor Dompu atau pejabat yang mewakili. Kami silakan. Selanjutnya, penandatanganan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu. Kepada Bapak Mei Abeto Harahap, SHMH, kami silakan. Selanjutnya penandatanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau pejabat yang mewakili. Kami silakan. Selanjutnya, penandatanganan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompu atau pejabat yang mewakili.
Terima kasih kami ucapkan kepada para saksi dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada para saksi. Kami mohon kesediaan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Wahyudin MM untuk menyerahkan plakat kepada para saksi. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama penandatanganan piagam zona integritas. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk seluruh saksi dan kepada seluruh saksi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi seluruh Bapak Ibu undangan. Mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sekali lagi, terima kasih, selamat siang semuanya, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kota.